Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wal ihsani ilaihima wa hathana 'ala istinami birrihma wa istina'il ma'ruf ladayhima wa nadabana ila khafdil janah min ar-rahmati lahuma i'zaman wa ikbara وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد والحمد لله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kafatul muqaddamin wal ulama wal-hufaz wal-asatid bil khusus guru kita bersama Kiai Haji Tamimi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakit beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, terus bermanfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengayom umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan muhibbin, ke jalan para pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita bersama yang masih dalam perjalanan, insyaallah sebentar lagi hadir, Syekh Misbahul Anam. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanan beliau dan ilmu yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga para asatidz, wabil khusus akhina al-ustaz Hasbi dan para asatidz yang lain, mudah-mudahan para asatidz kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ikhwah fillah, hadirin hadirat, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini mengumpulkan kita dengan satu alaqah, dengan satu ikatan, dengan satu hubungan, yaitu hubungan tarekat. Kita kumpul di sini mengenang daripada tahun guru kita bersama Kiai Haji Surya bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Mudah-mudahan beliau hadir pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan sebagaimana beliau sudah kumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kumpul sama guru beliau, guru kita bersama Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kita pun nanti ketika wafat akan berkumpul dengan beliau, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, yang mengumpulkan kita ini adalah alaqah rohaniyah, hubungan roh. Roh kita itu diciptakan sebelum Allah menciptakan muka bumi ini, sudah diciptakan arwah kita. Arwah kita sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok. Arwah kita berkelompok-kelompok. Nah, kalau ikatan arwah, ikatan hubungan di alam roh itu akan langgam nanti sampai ke alam akhirat, akan abadi sampai ke alam akhirat. Akan tetapi kalau ikatan sebab nasab saja, kita sama saudara kita belum tentu nanti di akhirat akur, belum tentu nanti di akhirat kumpul. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti kita sama saudara kita bisa malah berantem. Tapi kalau alaqah ruhaniyah, hubungan yang dijalin dengan nur daripada nurnya Nabi Muhammad SAW akan langgeng sampai kiamat. Bahkan ada satu hadis yang menerangkan tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, rawahu hadis riwayat Imam Tabrani
ajiba rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajub, salut min qaumin, daripada kelompok-kelompok ada banyak kelompok. Kata Rasulullah SAW, yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai ta'ajub. Apa yang membuat Allah ta'ajub? Yuqaduna ilal jannati fis salasi, yang mana mereka dipaksa oleh Allah masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surga bahkan pakai rantai, kata Nabi Muhammad SAW. Allah ta'ajub, ada kelompok, ada golongan-golongan yang masuk surga itu sampai pakai rantai. Maksudnya ini kinayah, bukan nanti di yaumil kiamah kita masuk surga di rantai, bukan. Akan tetapi di alam arwah orang tersebut sudah dipilih oleh satu wali untuk menjadi kelompoknya, untuk menjadi golongannya, untuk menjadi muridnya, sehingga dia bertarikah, mengikuti tarikah daripada wali tersebut, mengikuti tarikah daripada kutub tersebut, yang mana dengan tarikah tersebut jaminan dari Rasulullah SAW, dari Allah, pengikutnya harus masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pengikut tarikah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Di sini di dalam kitab Kaisul Kafir Al-Faqih mengutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, ilmunya masih di dalam catatan. Radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad Syekh wa abshiru anna man kana fi mahabbatina ila an mata 'alaiha. Bergembiralah kalian bahwasanya siapa orang yang hidup dalam keadaan mencintai saya, kata Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Siapa orang yang hidup dalam keadaan mencintai Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ila an mata 'alaiha, sampai dia meninggal dalam keadaan mencintai Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, yab'atsu minal aminin. Orang yang mencintai tersebut yang kita kenal dengan muhibbin, mau tidak mau mereka harus masuk surga dalam keadaan aman, kata beliau radhiyallahu anhu. Bangkit dari kubur mereka mendapatkan keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada karamatun khassatun lahu radhiyallahu anhu. Ini di antara karamah yang khusus kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Khusus. Enggak ada wali satupun yang semua orang mencintainya wajib masuk surga kecuali Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian ala ayyi halatin kana, apapun yang dia kerjakan pasti nanti akhir hayat orang tersebut harus masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, harus husnul khatimah, ma lam yalbas qullatal amni min makrillah. Syaratnya satu, selama dia tidak memakai pakaian merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu. Itu kenapa kadang-kadang dikasih musibah kita, dikasih bala, biar hati kita tidak merasa aman dari murkanya Allah. Berkata Sayyidina Syekh Umar Ridha Syaitan pengarang kita Faidul Rabbani, di antara penyebab orang merasa aman dari marahnya Allah adalah ketika orang tersebut nggak pernah dikasih musibah, nggak pernah dikasih bala kayak Fir'aun. Semuanya lancar, akhirnya dia merasa saya ini orang istimewa, bahkan mengaku Tuhan. Selama orang tersebut tidak merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cinta sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dia ba'atsu minal aminin. Yang membuat Allah itu ta'ajub, ada orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang bahkan di sini disebutkan wa kadzalika kullu man akhadha wirdina, apalagi orang yang mengambil wiridan kami, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau orang yang mengambil wiridan kami, mengambil ijazah tarikah wiridan kami, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yub'atsu minal aminin wa yadkhulul jannata bighairi hisabin wa la iqabin. Mereka akan bangkit dalam keadaan mendapat keamanan dari Allah, dan mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa akibat dari satu dosa pun, dalam artian wafat sudah tak punya dosa orang tersebut. Kata Sidi Syekh radhiyallahu anhu, wa huwa wa waliduhu wa azwajahu wa auladahu duna kafar. Orang tersebut di dalam kitab Kaisul Kafir disebutkan, dan kedua orang tuanya dan istri-istrinya atau suami-suaminya dan semua anaknya akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ini jaminan cuma dimiliki oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ta'ajub, kata Rasulullah SAW,
bikin dosa terus. Ada nggak yang begitu? Masih maksiat terus. Masih ada kan yang begitu? Udah masuk toilet tapi berani makan makanan haram. Ada nggak yang begitu? Udah masuk toilet masih ngomongin orang. Ini orang udah wajib masuk surga, Pak. Udah wajib tapi nggak harus, nggak boleh merasa wajib masuk surga. Makanya di sini aja Rabbuna. Allah ta'ajub kata Nabi Muhammad SAW. Allah heran. Min kaumin, daripada golongan-golongan, kelompok-kelompok yang sudah dijamin masuk surga. Allah catatkan namanya ini orang surga. Kapan dicatatnya? Waktu fil azali dulu. Kenapa fil azali? Karena dia udah dipilih sama Syahmat dari azal. Kita dipilih sama Syahmat dari belum kita lahir. Roh kita itu umurnya panjang dan kita itu hidup waktu itu. Bukti daripada kehidupan kita. Di zaman Nabi Musa kita hidup. Di zaman Nabi Musa kita udah hidup. Kita bahkan sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Di sini ada satu hadis yang lumayan panjang. Gak apa-apa baca ya. Sama-sama santri. Ini pembicara daruratnya. Nanti intinya datang. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yauman Ashabi, kata Abdullah bin Abbas, suatu hari Rasulullah SAW kumpulan sahabat bersabda kepada Rasulullah SAW, "Mata guru fil ayat." Bagaimana pendapat kalian tentang satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wa ma kunta bijanbil qul idna daina. Engkau tidak ada padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ya Muhammad nggak ada. Di Bukit Tursina engkau nggak ada ketika aku memanggil Nabi Musa itu engkau nggak ada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ayat tersebut? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah SAW, kata sahabat Allah yang lebih tahu. Kemudian Rasul mentafsirkan ayat tersebut. Ini di dalam kitab Sabir Al-Tikam disebutkan faqala lamma kalama Allah Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam, qala ya Rabbi hal khalaqtani khalqan akramu indaka akramu alaika minni. Ya Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia dari saya? Kata Nabi Musa alaihi salam. Ma'annaka kata beliau kemudian di sini istafaitani ala bashari wa kallamtani bi turi sayyidina. Engkau memilih saya di atas semua manusia menjadi utusanmu dan saya satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang berdialog dengan engkau di Bukit Tursina. Nabi Musa alaihissalam, ya Musa ma'alumka. Tahukah engkau wahai Musa alaihissalam anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akramu alayya min jami'i khalqi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dari semua makhluk aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua makhluk ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni nadartu fi qulubi ibadi falam ajid qalban ajadu tawadhu'an minka. Falidzalika istafaituka 'ala an-nasi bi risalati berkalami. Ini inti jadi nabi, jadi rasul cuma karena ane ngelihat kan kalamnya Nabi Musa tersebut kayak orang sombong ya. Adakah engkau menciptakan makhluk lebih mulia dari saya? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, ana memilih inti karena pada saat ini saya melihat tidak ada hati yang lebih rendah diri daripadamu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gara-gara alasan tawadhu'nya ente, anak pilih ente menjadi rasul saya dan saya pilih anda untuk berbicara dengan saya. Allah cuma satu sifat kelebihannya ente, yaitu ente punya rendah diri, maka teruskan tawadhu' tersebut. Maksudnya begitu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famad ala tauhid wa ala hubbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Allah, ini Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, famad ala tauhid wa ala hubbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ente mau terus mulia wahai Nabi Musa, meninggallah, matilah engkau dalam keadaan la ilaha illallah, mensatukan Allah, mentauhidkan Allah dan atas dasar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa disuruh wafat dalam keadaan mencintai Rasulullah. Pantas gak kalau kita wafat tidak mencintai Nabi? Pantas gak kalau kita hidup tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Sedikit Pak tentang indah Nabi, keistimewaan Nabi. Wali paling mulia itu adalah Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Satu rekor beliau yang tidak didapati oleh satu orang pun daripada umatnya adalah beliau orang paling lama berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad Tijani
usia 80 tahun, setiap hari beliau berjumpa yang qadha sama Rasulullah SAW. Sahabat pun tidak ada yang demikian, karena Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun, jadi utusan usia 43 tahun, 40 tahun. Jadi sahabat paling lama ketemu Rasul ketika sudah jadi Nabi 23 tahun. Zaman Tijani 31 tahun. Paling mulia adalah orang paling sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis Rasul SAW mengatakan di dalam kitab Syaraful Mu'abbad di Ali Muhammad SAW. Kan, inna malakan fis sama'i lam takun zaran. Kata Rasulullah SAW, di langit itu ada satu malaikat belum pernah berkunjung kepada saya. Kata Rasul, ada satu malaikat di langit belum pernah ziarah kepada saya, belum pernah sungkem kepada saya, satu malaikat di langit. Tinggal satu malaikat belum datang, Rasul tahu. Dikenalin sama Rasul, padahal jumlah malaikat Pak di langit jauh lebih banyak daripada manusia di bumi. Langit itu hamparannya 7 lapis, satu lapisnya aja berpuluh kali lipat, mungkin ratus atau ribu dari bumi ini. Dan Rasul ketika cuma mengatakan wala yabqa syibr illa wa fiha malak, wala yabqa syibr min samawati sab'a illa wa fiha malakun ya'budullaha la yafqa ibadatan la yafqa. Tidak tersisa satu jengkal pun di langit itu kecuali di tempat tersebut ada malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh, penduduk langit itu penuh. Tapi malaikat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, berbondong-bondong Pak, berbondong-bondong izin pada Allah berkunjung ke Rasulullah, rindu. Habitatnya malaikat itu kalau disuruh di sini udah sampai meninggal dia di situ, kagak bakal pindah. Tapi ketika Rasul sudah diutus, malaikat tidak berhenti. Yang jumlahnya triliunan, ahlan salam, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sudah nyampe. Kalau beliau belum nyampe matanya jauh ya, tapi kehabisan bahan. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu malaikat semuanya berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW di dunia, dan nunggu di akhirat. Berkunjung kepada sampai tinggal satu malaikat yang belum ketemu Rasul. Rasul tahu. Pertanyaan saya, Pak, malaikat ketemu Rasulullah SAW dapat pahala apa kagak? Malaikat Pak ketemu Rasulullah dapat pahala apa kagak? Masih dengerin apa kagak ya? Kalau malaikat dapat pahala, berarti malaikat ada yang dapat dosa, dong, Pak? Kalau ada yang dapat dosa, ada yang di neraka, Pak, malaikat. Malaikat ada
Saya nanya beneran, bukan lagi ngejebak ini. Malaikat ketemu Rasulullah SAW tidak mendapatkan pahala, Pak. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Beliau di langit alaihi wassalatu wassalam terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak mau ketinggalan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat aja yang kagak dapat pahala, semuanya nggak mau ketinggalan ketemu Rasul. Kita umatnya kalau ketemu dapat pahala apa enggak? Kita jadi mulia apa enggak, Pak, kalau ketemu Rasul? Udah ketemu belum? Kemana aja? Pas tak ada Rabbi fi ziyarati, akhirnya itu malaikat tinggal satu, katanya malaikat Rasulullah SAW minta izin sama Allah Subhanahu wa taala, pengen turun juga mau ketemu sama aneh. Tinggal satu. Malaikat segitu banyaknya mungkin triliunan, semuanya berkunjung dikenalin sama Nabi Muhammad SAW. Kita setiap hari alhamdulillah Pak Watifah itu berkunjung ke Rasulullah. Pada saat itu kita dikenalin sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita kagak hadir watifah, nama kita ditanya, Syekh Ahmad, Salim kemana? Kok kagak ada begitu? Seneng nggak nama kita dicari sama Nabi Muhammad SAW? Di dunia kita dicari, insya Allah di akhirat dicari. Di dunia kita kumpul Rasul setiap hari di dalam watifah, insya Allah di akhirat kita kumpul dengan Nabi Muhammad. Kumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasta'dzana Rabbi fi ziyarati, akhirnya itu malaikat minta izin kepada Allah, pengen berkunjung kepada saya, tinggal satu itu malaikatnya. Akhirnya dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhbarani wa basyarani, itu malaikat kasih kabar gembira kepada saya. Jadi setiap malaikat izin mau ketemu Rasul, Allah kadang-kadang titip kabar, titip kerinduan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Wa basyarani, itu kabar gembira dari malaikat, di anna Fatimah binti sayyidati nisa'i ahlil jannatil alamin, bahwa putri saya Sayyidah Fatimah, kata Rasulullah SAW, adalah pimpinan daripada semua wanita penduduk surga, adalah beliau Sayyidah Fatimah. Itu kabar gembira. Bahkan nanti di hari kiamat pun ketika Sayyidah Fatimah mau masuk ke surga, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya bareng di situ. Itu nada munadin min butnanil arsy, terdengar suara dari perut arsy Allah Subhanahu wa taala, dari ya ma'syaral insan, hei sekalian manusia, unqusur ru'usakum wa quddu absarakum. Kata suara tersebut, hei sekalian manusia, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, bi anna Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'aha satadkhuluna jannah. Sayyidah Fatimah dan orang-orang yang menjadi pengikutnya akan masuk surga dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan keluarga kita ada di situ, amin ya rabbal alamin. Wa basyarahu, dapat kabar gembira, begitu kasih kabar Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, ala ubasyiruki ya ala raditi ya binti, ridhaka engkau bi anna Allah ja'alaki sayyidati nisa'i ahlil jannah. Allah menjadikan engkau pimpinan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aina Maryam ya abati, kalau saya yang pimpin nanti Sayyidah Maryam ada di mana? Beliau lebih mulia dari saya. Sayyidah Maryam namanya bahkan ada di dalam Al-Quran. Kata beliau, dia Sayyidati a'lamiha ay qaumiha. Sayyidah Maryam pemimpin juga, tapi pemimpin kaumnya saja. Semua di bawah pimpinan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, Pak, Sayyidah Fatimah ini orang yang pertama masuk surga radhiyallahu taala anha ini usianya cuma 29 tahun, Pak. Sayyidah Fatimah usia 29 tahun menjadi sabiqunal awwaluna, awwaluna. Kok bisa punya amal apa bisa masuk surga begitu cepatnya? Satu keistimewaan Sayyidah Fatimah, kelebihan Sayyidah Fatimah satu, beliau tidak pernah mau auratnya dilihat sama orang dan tidak pernah mau melihat aurat orang. Itu kelebihan beliau. Disitulah kelebihan beliau. Jadi kita sebagai suami jangan bangga kalau istri kita fotonya dilihat sama orang. Jangan bangga. Itu bukan ngangkat derajat, nurunin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking beliau
Sayyidah Fatimah orang yang begitu menjaga terhadap auratnya, satu-satunya orang di dalam kitab Jalalatul Mu'abbad, satu-satunya orang yang dapat izin dari Allah untuk mandi jenazah sendiri adalah Sayyidah Fatimah. Walamma ihtabarat, ketika Sayyidah Fatimah mau meninggal, mau wafat, datang malaikat Israel minta izin mau cabut nyawa beliau. Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, minta izin kepada Allah, saya mau mandi jenazah sendiri. Bukannya mati habis itu mandi, Pak, bukan. Tapi mandi habis itu meninggal. Jadi satu-satunya orang mandi jenazahnya masih hidup Sayyidah Fatimah. Saking apa? Allah menghargai wanita yang menjaga auratnya. Akhirnya keluar malaikat Israel, ghasalat di nafsiha, mandi sendiri. Beliau bungkus diri beliau radhiyallahu ta'ala anha sendiri, wa awsah, dan beliau berwasiat alla yaksifuha ahadun, enggak boleh ada yang membuka wajahnya satu orang. Jadi sampai meninggal wajahnya kagak mau dilihat sama orang. Inilah wanita penduduk surga. Jadi ada berkahnya juga masker buat orang perempuan, jadi biasa nutup aurat. Mudah-mudahan istri-istri kita, anak perempuan kita bisa dijaga kehormatannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa disuruh wafat dalam keadaan la ilaha illallah dan dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Musa ya Rabbi fa'al fil bil akramu alaika min ummati. Wahai Allah, adakah umat yang lebih mulia daripada umat saya? Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Dhallalta 'alaihimul ghamamah." Engkau menaungi umat saya dengan mendung. Kemudian wa anzalta 'alaihimul manna wassalwa. Engkau berikan kepada umat saya tumbuh-tumbuhan, tandur-tanduran. Engkau berikan kepada umat saya daripada hewan-hewan yang halal untuk mereka. Adakah umat yang lebih istimewa daripada umat saya? Kata Nabi Musa. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, ma'alamta anna fadla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril umami ka fadli ala sa'iril khalqi." Tahukah engkau, kata Allah, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umat yang lain sama dengan keutamaan saya dengan makhluk saya, kata Allah. Sama dengan keistimewaan saya dengan makhluk saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan dari pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Musa, ya Rabbi amtarahum. Ini dalil kalau kita udah ada pada saat itu. Nabi Musa di Bukit Tur Sina, kita udah jadi makhluk, sudah berwujud kita. Ya Rabbi apa arahum. Bertanya Nabi Musa, wahai Allah, bolehkah saya melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisa enggak ada ketemu sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena lan tarahum walakin in ahbabtah. Inti kagak bakalan bisa untuk melihat jumlahnya sangat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau inti mau antas ma'a kalamahum fa'atu, kata Allah. In ahbabta antas ma'a kalamahum fa'atu. Kalau inti mau dengan suara umat Nabi SAW, ane kerjain, ane kasih izin inti mendengar suara umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dapat izin untuk mendengar suara kita. Wakala Musa ini berdzalik. Akhirnya kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, kalau boleh aku pengen dengar suara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh aku pengen izin dengar suara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, akhirnya Allah memanggil kita. Di Bukit Tur Sina Allah memanggil kita. Ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ajabu qallahum kullu hadhihi al-ummah. Akhirnya semua individu daripada umat Nabi Muhammad SAW menjawab panggilan Allah tersebut. Wa yaquluna labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Menjawab kita waktu itu, saya memenuhi panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kami memenuhi bisautin, dengan bisautin wahidatin, dengan satu gemuruh suara. Umat Nabi Muhammad SAW. Di sini dalil di dalam kitab Sabirul Antikar bahwa kita sudah berwujud pada saat itu. Alam roh sudah ada. Oleh karenanya bukan disapat jempol ketika Rasulullah SAW memberikan jaminan ke Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kalau nanti di yaumil qiyamah murid beliau 1 triliun dari laki-laki, karena Rasul mengetahui alam roh kita semuanya.
Yang dihitung itu arwah kita sama Rasulullah. Udah diaksen arwah kita sama Rasulullah, dan kita dipilih sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Tapi yang kadang-kadang mengecewakan, yang membuat Allah heran, hadis kembali ke hadis di depan tadi. Ajab Rabbuna, Allah heran, Allah bingung. Orang udah dipilih sama wali buat jadi muridnya, dipilih sama Syekh Ahmad buat jadi muridnya. Minal qaumi, Allah heran kepada kaum yuqaduna ila jannati bisalasi. Masuk surga aja harus dirantai dulu. Masuk surga harus dipaksa dulu. Dengan apa Allah memaksanya? Dengan apa Allah menghentikan kita untuk bermaksiat? Dengan apa Allah menghentikan kita untuk meninggalkan wirid? Dengan musibah, dengan bala, baru akhirnya kita sadar. Itu yang dimaksud dengan salasil. Itu yang dimaksud dengan rantai. Diikat sama Allah, dipaksa masuk ke surga. Ini diajak ke surga, dipaksa. Begitu ibaratnya. Aja balap guna. Udah dipilih sama Syekh Ahmad, tapi kita masih sering melanggar. Kalau wirid entar-entaran begitu, ada yang begitu. Tapi alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita kagak pensiun. Jadi ikhwan. Dan mudah-mudahan yang belum jadi ikhwan, wah, rugi. Celaka 12. Gak tahu artinya apa. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum fi asnabi abaihim. Mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, itu jawaban mereka di zaman Nabi Musa alaihi salam. Wa hum fi asnabihim. Mereka umat Rasul masih berada di alam sulbi. Nutfah aja belum. Kita masih ada di alam barzah, di azali. Di alam sulbi masih. Di alam azali kita udah bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat didengar oleh Nabi Musa dengan aswatuna, dengan suara kita masing-masing. Ini tanda kalau kita hidup pada masa itu dengan kehidupan yang berbeda. Dan satu-satunya orang yang mengingat kejadian semua alam kehidupannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kekhususan buat Rasulullah SAW. Beliau ingat waktu ada di surga Nabi Adam, beliau ingat kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wa tin. Kata Rasulullah SAW, aku udah jadi nabi ketika Nabi Adam masih jadi air dan tanah, masih ada di dalam perut, masih ada di dalam pembentukan dibikin sama Allah, dicampur tanah, dicampur dari ma'ul hayat, dari air kehidupan. Bahkan ada satu riwayat, lama istakhrajallahu min Adam, min abina Adam,